Beliau itu suka baca Quran, ngatamin Quran 3 kali. Khatam 1 bulan. Bahkan meninggalnya pun ketika sakit pun 1 kali khatam. Masih sempat itu tuh. Kok tempat angker dijadiin rumah kos. Di pojok tangga ada pocong yang dia lihat. Ada makhluk yang lari-lari. Tuyul, banyak keanehan Mas itu tuh. Ada rumor sih itu rumah angker, itu rumah pesugihan itu tuh. Saya sama 3 teman saya yang paranormal mau mengambil harta karun yang ada di rumah kos. Saya lihat uang. Nah, terus ada kilauan emas kuning gitu. Saya penasaran tuh. Saya lihat sampai yang namanya Nyi Roro Kidul pun, Ibu Ratu Kidul pun tidak ada apa-apanya hartanya. Dewi Lanjar mah anak buahnya Nyi Roro Kidul. Di situ memang ada harta karun. Ada, memang betul ada karun. Punya siapa itu? Di sebuah kos-kosan sunyi nan senyap, tersiar kabar burung yang tak mengenakan. Penyewa pun datang silih berganti karena tak tahan dengan gangguan di sana. Bisikan lembut menyebutnya angker dan keruh. Ini tempat pesugihan, cibir tetangga sekitar. Rumor negatif semakin berkembang liar tentang ngerinya kosan yang dijaga Mas Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, apa kabar? Semua sehat ya? Alhamdulillah dan sehat. semua rezekinya melimpah. Amin, amin ya Allah. Sobat, hari ini kita nonton lagi ya. Ada narsum baru nih. Namanya Mas Puri. Kenalan Mas dulu. Puri. Apa kabar Mas Puri? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Puri punya kisah tahun 2014 nih ya. Ya, betul. Ini katanya mau jadi kaya tapi nggak jadi nih. Rencananya gitu ya. Ya, yang mau kaya itu teman, bukan saya gitu. Tapi menyaksikan ya. Menyaksikan. Saya kan hanya jualan kopi, Mang E. Ini Itulah sehari-hari saya. Mas Puri melihat hartanya ini. Melihat betul. Melihat betul. Itu. Bukan rekayasa ini Bukan ya? rekayasa, melihat dulu. Terbangnya uang gaib, ya saya tahu. Munculnya uang gaib, ya saya tahu. Munculnya emas, kilauan emas, ya saya tahu. Saya nggak difoto ya. Ya waktu itu memang nggak boleh, kata Bang Parno-nya, teman saya yang ngajak itu nggak boleh bawa HP. Nah, ini kejadian tahun 2014, jadi memang sudah cukup lama tapi masih jelas ya kisahnya. Sobat, mudah-mudahan semua sehat ya untuk mendengarkan sampai akhir. Dan Mas Puri apa kegiatan sehari-harinya? Kegiatan sehari-hari kalau sekarang ini di KRW-an. RW-an. Sekretaris RW. Sering kali bantu-bantu masyarakat sosial. Oke. Dan sebagai pengurus BKM juga yang Rutilahu itu. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Puri. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Puri. Yang gini Mang E, tahun 2014 seperti biasanya saya jualan sama istri, jualan kopi, dagang minuman soft drink lah, es, pop es, Nurisari. Saya jualan sama istri dari tahun 2011 Mang E. Banyak teman-teman pada nongkrong, pada ngopi, bahkan ya maaf ya banyak yang ngutang-ngutang juga, tapi ya tetap bayar mereka itu tuh. Di antaranya itu Bang Parno dan Bang Robi. Nah, 2 sahabat inilah yang seringkali datang ngopi. Kalau tidak ngopi di tempat saya itu tuh perasaan tuh kata dia tuh nggak enak gitu. Nah di tahun 2013 dua-duanya tuh pergi, tidak pernah datang ke warung kopi. Nah Bang Robi ada di Jakarta sebagai supir pribadi. Tapi seringkali komunikasi lewat telepon tuh, ya, lewat SMS. Nah, tapi kalau Bang Parno nggak ada kabar beritanya, nggak ada itu. Nah, saya sama istri jualan dan jualan. Istri sering bilang, Bang, kalau manggil saya kan abang itu kan, saya kalau manggil istri Yayang, kalau nggak sayang. Tuh, Bang,
apa nggak ada kerjaan lagi Bang ya selain dagang gitu. Ini kita kekurangan terus Bang gitu tuh. Kebutuhan anak-anak juga semakin besar, buat susu juga gitu tuh. Sabar aja gitu. Nah, udah yang penting kita berdoa aja yang ya Bang gitu tuh. Nah, terus senantiasa saya itu berdoa ya sama istri saya. Tiba-tiba ada telepon dari Bang Robi Jakarta menawarkan supaya saya ini jaga rumah kos-kosan bosnya. Bosnya tuh Bang Joni. Maaf ya non muslim tuh. Disuruh ngejaga dengan gaji 1 bulannya itu 1,5 juta. Itu Mang Alhamdulillah ada tambahan. Tuh. Tapi saya bilang ke Bang Robi, Bang, maaf Bang, saya harus komunikasi dulu, ngobrol dulu sama istri. Itu tuh. Jadi nggak bisa saya iyakan dulu ya Bang ya. Oh ya boleh. Silakan. Nah, saya ngobrol sama istri. Nah, istri senang gitu tuh. Ya udah Bang, ambil aja Bang gitu tuh. Kan nggak ganggu jualan. Ya nggak ngejualan. Nah, saya telepon balik ke Bang Robi. Saya siap, saya terima kerjaan ini. Nah, jadi kapan nih kita ketemuan? Terus Bang Robi bilang nanti insya Allah 3 hari kemudian saya dan bos saya datang ke Cirebon untuk ketemu Mas Puri. Oke Bang, ditunggu ya Bang ya. Ya itu. 3 hari kemudian datang, bertemulah. Nah, saya diperkenalkan dengan bosnya itu Bang Joni dan saya sama Bang Robi diajak ke lokasi rumah kos. Tuh. Saya lihat itu 2 lantai rumah, bawahnya di lantai bawah itu kamar 2, ruangan tamu ada, ruangan tengah ada, dan kamar mandi serta dapur. Yang di tingkat atasnya juga lantai 2-nya kamar itu ada 6, kamar mandinya 2, ruang tamunya ada, dan ada tempat buat parkir mobil. Berapa itu harganya sebulan? Masuk. Satu orang tuh dikenakan biaya Rp300.000 dan satu kamar itu maksimal 2 orang, nggak boleh lebih. Cewek semua atau cowok semua? Cowok semua, campur atau cewek semua campur, tapi di satu kamar ya nggak boleh kecuali yang muhrim itu. Aturan kosnya bos ngasih tahu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh nggak boleh bikin kegaduhan. Saya dengarkan saja itu. Nah, sudah mereka pulang dan saya izin ke ketua RT bahwasanya Pak Ketua RT, saya jaga rumah kos ini. Saya dapat pekerjaan dari sahabat saya, dari bosnya untuk jaga rumah kos ini. Oh silakan. Saya kasih nomor HP itu kan, nomor telepon. Dan saya minta tolong ke Pak RT. Pak RT kalau ada yang kos-kos bawa ke sini ya. Nanti buat Pak RT ada lah gitu. Oh makasih Mas. Gitu. Saya juga cari-cari orang ya supaya buat masuk kos lah gitu tuh. Dari warung ke tempat rumah kosan itu tuh kisaran 3 menit kalau naik motor itu. Jadi tidak mengganggu saya jualan enggak. Kan jualan pagi sampai sore sampai jam 5. Nah, setelah kukut, setelah selesai, setelah semuanya diberesin, saya ke rumah kos. Saya pantau, saya bebersih, saya nyapu, saya ngepel, saya bersih-bersihin semua kamar mandi, semuanya tuh bersih. Itu saya jaga itu setiap hari. Satu hari, 2 hari masih belum ada yang masuk. Sampai 2 minggu ada yang datang tuh dari kabupaten. Itu seorang guru laki-laki datang mencari kos-kosan. Ketemulah sama saya. Ya saya persilakan masuk ke rumah kos dan saya ajak keliling-keliling. Inilah rumah kos, ada 2 kamar. Nah itu di atasnya ada 6 kamar. Kamar mandi di bawah 1, di atas 2. Itu. Berapa? 1 bulannya. Itu 1 bulannya itu Rp300.000 dan 1 kamar itu harus 2, nggak boleh lebih. Tuh. Ya sudah, itu buat anak-anak PKL saya, kata Pak Guru. Oh ya Pak Guru, silakan. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Guru ya. Ya,
Insya Allah nanti saya kabarin kalau saya kesini, kata Pak Guru. Baiklah Pak Guru. Pulanglah Pak Guru. Seperti biasa saya pulang ke rumah, ke istri, dan jualan juga. 3 hari kemudian datang Pak Guru itu bersama anak-anak PKL. Berjumlah 14 orang, 14 anak. Itu mereka itu jurusan komputer. Kenapa Pak Gurunya itu senang dengan rumah kos? Karena dekat dengan tempat PKL-nya anak-anak sekolahnya, anak-anak PKL-nya. Nggak jauh, jalan kaki juga nyampe itu. Jadi terima, senang itu. Datanglah dengan 14 anak PKL plus wali muridnya ada yang datang. Ninjau supaya nanti kapan waktunya bisa datang itu. Silakan keliling dulu lagi ke rumah kos ya di ruangan. Mereka senang, deal. Dah ACC itu. Dah besok sudah mau langsung masuk itu. Anak-anak PKL kos-kosan itu langsung masuk. Sebelum wali muridnya dan Pak Guru pergi meninggalkan rumah kos, nitip pesan ke saya. Tolong Mas jaga anak-anak saya, tolong jaga murid-murid saya. Ya Pak, ya Pak Guru. Saya pamit dulu ya. Ya silakan Pak Guru, pulang. Mereka sudah masuk ke anak-anak PKL ini, udah masuk kos, udah. Nah, seperti biasanya saya jualan, tetap jualan. Datang waktu senggang saya mampir. Barangkali ada yang saya bantu apa itu, keperluan apa itu anak-anak kan itu tuh. Saya tetap nyapu, saya tetap ngepel, kamar mandi harus bersih, tetap saya gosok-gosok itu. Pokoknya semuanya harus bersih. Saya benar-benar jaga amanah itu, jaga kepercayaan dari bos itu. Karena memang kebiasaan saya memang begitu, dan kedua memang saya perlu uang ya untuk tambahan rezeki itu, nafkah itu tuh. Jangan sampai bos kecewa itu. Hari ke-9 telepon Pak RT ke saya itu tuh. Mas, tolong Mas, datang Mas ke rumah saya. Saya kaget. Ada apa Pak RT? Hati itu udah dikduk gitu loh. Ada apa ini nih? Apa anak-anak kos ini, anak-anak PKL ini bikin kegaduhan, ribut, bertengkar, berkelahi, atau main mafia gitu tuh. Saya pikirannya begitu. Apa bikin masalah itu bawa laki-laki gitu. Saya terus berpikir itu tuh. Hati nggak tenang aja itu tuh. Terus saya izin ke istri, yang tolong jaga warungnya, abang dipanggil yang sama Pak RT. Kenapa lagi bang gitu tuh? Nggak tahu ada masalah katanya tuh. Ya udah bang, hati-hati bang ya. Tolong jaga ya, yang ya warung ya. Iya bang gitu tuh. Nah, saya pergi ke rumah Pak RT. Nah, di situ sudah ada Pak Guru dan wali murid. Wali muridnya itu bapaknya si Ani dan Ine tadi. Di situ saya seakan-akan seperti di sidang gitu tuh. Seakan-akan itu ya, itu tuh yang saya rasakan itu tuh. Karena yang ada hanya komplainan dan kemarahan begitu. Mas, kenapa kan itu? Kok tempat angker dijadiin rumah kos? Maksudnya gimana Pak? Saya nggak paham Pak. Tolong kasih tahu saya Pak. Ada apa ini? Pak RT, tolong sih Pak RT. Ada apa ini nih? Nah, terus Pak RT menenangkan si wali murid tadi. Tenang Pak, sabar Pak, biar saya yang bicara, itu kata Pak RT. Oh ya, silakan. Ini Mas, ini anak-anak ini pada ketakutan. Anak-anak PKL yang kos ini nih, di rumah kos Mas ini. Ketakutan gimana sih Pak RT? Yaitu ada keanehan, ada bermunculan penampakan Mas. Kadang itu tuh di tangga itu, di pojok tangga ada pocong yang dia lihat. Kadang ada makhluk yang lari-lari, itu makhluk kecil, apa tuyul, banyak keanehan Mas itu tuh. Ini yang bapak-bapak pada datang ini karena anak-anak pada telepon, ketakutan. Ya sudah gini, Pak RT maaf ya, Pak Guru, Bapak wali murid ya, Bapak ya, gitu. Saya ini kan hanya tugas, saya hanya kerja gitu. Saya nggak tahu kalau rumah ini nih angker atau tidak. Gini aja deh Pak ya, gimana kasih waktu saya, biarin saya menemani anak-anak Bapak ya, supaya aman. Kita mau tahu Pak, saya mau tahu apa ada sesuatu yang menakutkan atau gimana ya Pak ya. Itu ya sudah, saya kasih waktu nih, kata si wali murid. Emang wali murid yang
dua ini rada apa sih namanya itu, rewelan, kentang gitu tuh. Tuh, ya mungkin karena sayang sama anak-anaknya. Tuh. Nah, saya dikasih waktu, saya izin ke istri yang saya babang mau tidur di rumah kosan karena anak-anak komplain ini demi rezeki yang ya bang gitu tuh, hati-hati bang. Ya, saya langsung setelah jualan kopi, pulangnya saya nginep itu di kos-kosan. Setiap saya nginep tidak ada kejadian aneh, tidak ada penampakan-penampakan yang aneh-aneh, makhluk-makhluk gaib, jin, setan, nggak ada itu, tidak ada semua. 5 hari saya nginap. Setelah 5 hari saya nginap, saya sudah tidak nginap lagi, sudah merasa aman. Saya seperti biasa aktivitas, saya jualan kopi itu sama istri. Tiba-tiba Pak RT telepon pula ke saya di siang bolong itu. Jam 12 siang. Mas, tolong mas, kesini mas. Ada apa sih Pak RT? Nelpon lagi. Tolong mas ini mas, penting. Ada yang kesurupan. Siapa yang kesurupan Pak RT itu? Anak-anak PKL, tolong kesini mas. Saya buru-buru ini. Saya minta izin ke istri. Tolong jaga warungnya. Iya bang itu tuh. Saya langsung meluncur ke tempat kos. Di situ sudah rame. Kalau kondisi rumahnya itu masih seger nggak? Masih segar, bagus. Nggak ada kelihatan angker-angker gitu? Nggak ada. Normal lah ya? Normal itu. Pokoknya indah, asri, dan tata bangunnya juga bagus lah begitu ya. Nah terus saya datang sudah dikerubungin banyak orang. Termasuk Pak Guru sudah ada situ. Jadi Pak Guru tuh langsung meluncur karena kabupaten ke kota kan dekat juga itu tuh. Yang 2 wali muridnya pun ikut datang itu tuh. Nah ini nih gimana nih mas ini ya? Tuh lihat tuh ada kesurupan. Ini tuh. Tunggu pak gitu tuh. Bapak jangan marah dulu pak itu tuh. Nah itu Pak RT tolong Pak RT tenangin dulu Pak RT. Ya Pak tenang. Nah ya udah gimana solusi nih? Ya udah gini aja. Kebetulan saya punya kenalan Ustadz Oman itu. Beliau biasa ngobatin orang kesurupan ataupun orang kena santet itu tuh. Mudah-mudahan beliau bisa dan ada waktu itu tuh. Ya udah silakan. Panggil cepat. Nah, saya telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz itu. Ya, ada apa Mas itu. Pak Ustadz Roman, tolong bisa ke rumah kos-kosan enggak? Di mana itu dekat dengan apa sih warung kopi saya itu enggak jauh itu, paling 3 menit. Ya sudah kasih lokasinya. Tuh. Datangnya Pak Ustadz ya. Karena ada yang kesurupan. Baik. Datang Pak Ustadz Oman itu tuh. Pak Ustadz Oman datang, langsung saya terima sambut dan saya bawa ke atas ke lantai atas. Terus Pak Ustadz mengobati, meruqyat si Ani yang kesurupan. Dibacainlah ayat-ayat Allah. Dan yang saya hafal itu ayat kursi. Nah, ketika baca ayat kursi itu si makhluk yang masuk ke raganya Ani itu ikut baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wal qayyum. Ngikut. Bisaan ngikut. Saya kaget. Loh, kok ada makhluk bisa ngikut? Bisa ngikutin bacaan Ustadz ini. Tapi Ustadz Oman mungkin karena sudah terbiasa, sudah pengalaman dan sudah mumpuni ya. Dengan tenangnya masih terus baca ayat kursi sampai di kalimat wala yaudu hifdzuma wa huwal aliyul azim itu terputus. Si makhluk itu tidak mengucap, tidak berani mengucap kalimat wala yauduhu hifdzuma wa huwal aliyul azim. Ustadz Oman terus baca wala yauduhu hifdzuma wa huwal aliyul azim. Terus baca, terus. Akhirnya itu kepanasan itu tuh. Si makhluk itu tuh. Panas gitu tuh. Ya sudah kalau panas keluar. Kamu siapa? Keluar. Dan kenapa kamu tuh masuk ke raga si anak PKL, kasihan. Itu masih anak-anak. Masih belia. Si makhluknya menjawab. Suaranya pun suara ibu-ibu. Bukan suara anak kecil, bukan suara anak si Ani, bukan suara Ani, bukan suara anak PKL, bukan. Suara ibu-ibu beda. Suara anak ABG, anak SMA dengan suara ibu-ibu beda itu. Itu suara ibu-ibu. Saya dengar sendiri itu tuh. Saya masuk karena saya marah. Kenapa marah? Ini anak suka bicara kasar, suka ngomong jorok. Gitu. Kasar gimana? Jorok gimana? Jelaskan. Biar saya tahu, semuanya tahu. Ini anak kalau ngomong
kiri ketek, bahkan sering ngomong kalau manggil temannya, hei mau kemana? Itu jorok. Saya tidak terima. Kenapa? Tidak terima. Kamu itu beda alam. Kenapa? Ikut campur dengan alam manusia. Pemilik rumah dulu itu alim, suka ibadah, suka baca Quran, suka sodako. Saya tahu dan saya sayang. Saya nggak mau rumah ini dikotorin oleh kata-kata kotor dan kata-kata jorok. Ya sudah, gini aja. Tolong keluar dari Raga Ani. Nanti saya nasihatin si anak ini dan anak-anak yang kosnya di sini supaya tidak berkata kasar, berkata jorok. Saya janji, saya nasihatin mereka gitu. Baiklah, saya keluar. Ingat, saya marah, saya tidak ridho kalau ada kata-kata kasar dan kotor di rumah ini. Ya, silakan. Pergi. Baru sadar itu si Ani. Ani sadar dan kasihlah air minum yang sudah didoain sama Pak Ustadz Oman itu. Bacain dengan ayat-ayat dan sholawat, terus dikasihlah air untuk Ani supaya Ani tenang. Setelah itu baru Ustadz Oman ngasih wejangan, ngasih nasihat ke anak-anak. Dimanapun kita berada, wahai anak-anak, jagalah sikap, jagalah lidah, lisan, janganlah berkata kasar, berkata jorok gitu. Iya Pak Ustadz, semuanya bilang iya. Tapi si wali murid dan Pak Guru tetap tidak nerima. Itu Mang tidak nerima itu tuh. Saya tetap akan cari kos-kosan lain untuk anak-anak saya. Karena rumah kos ini sudah tidak layak lagi dan bisa membahayakan anak-anak saya. Kata Pak Ustadz, kenapa? Kan sudah selesai. Enggak Pak Ustadz gitu. Sebab yang namanya anak-anak pasti ngomong kasar. Kapan waktunya tuh pasti ngomong kasar, ngomong jorok. Nggak bisa Pak Ustadz. Ini bisa membahayakan. Dan itu makhluk tadi tuh sudah ngancam Pak Ustadz. Saya nggak mau Pak Ustadz, nggak mau. Udah, lebih baik aman dulu. Lebih baik anak-anak saya aman. Oh ya sudah, kalau itu mah terserah. Terserah Bapak dan terserah Mas yang jaga rumah kos ini. Nah, akhirnya mereka pamit pulang, meninggalkan kos. Dan kosonglah rumah kos itu Mang Cerita. Bubar semua? Oh udah bubar semua. Nggak ada satupun? Nggak ada satupun. Itu karena itu satu paket itu tuh. Satu paket. Dan kalau ada yang datang takut itu. Ada rumor sih itu rumah angker, itu rumah pesugihan itu tuh. Kosongnya berapa lama? Kosong sudah waktu itu 6 bulan. Nggak ada kosong. Nggak ada sama sekali nggak ada. ya? Sama sekali nggak ada yang datang, nggak ada yang kos. Baik itu PKL, anak PKL maupun orang-orang biasa, entah suami istri, entah pegawai gitu, pegawai mall apa, nggak ada yang berani. Karena tadi isu tadi itu tuh. Sudah tersebar. Ada yang mau datang, ya ada yang mau datang, dikasih tahu begini itu kan. Itu bahaya, itu angker, itu pesugihan itu. Jadi ada bilang mereka pesugihan juga. Isunya, rumornya itu tuh. Tapi saya nggak yakin. Fitnah, ya? Iya, itu Mang saya nggak yakin. Karena dari makhluk tadi bilang penghuni rumah itu orangnya ahli ibadah, suami istri, ahli sodakoh, dan suka ngatamin Quran. Dan saya selidikin itu Mang saya telusurin ke tetangga-tangga. Saya datang ke keponakannya Pak RT itu kan, itu karena saya pernah kenal itu kan, tuh karena dia sering dampingin itu. Kang itu benar gak sih rumah itu penghuninya itu suka pesugihan atau gimana sih gitu tuh, saya mau tahu lah gitu. Oh nggak bukan gitu Om gitu tuh, saya tahu tuh itu Pak Haji Bu Haji pemiliknya itu alim sekali Om, alim, sodako, dan itu Bu Haji itu istrinya itu yang punya rumah itu suka ngatamin Quran 3 kali 1 bulan. Itu sudah terkenal, makanya dikenalnya di Ibu Haji Quran, dikenalnya itu Bu Haji Quran tuh. Dikenalnya itu, saking beliau itu suka baca Quran, ngatamin Quran 3 kali khatam 1 bulan. Bahkan meninggalnya pun ketika sakit pun 1 kali khatam, masih sempat itu tuh. Itu betapa hebatnya itu tuh. Tapi kenapa ada rumah begitu? Biasa, bisa jadi persaingan kos atau gimana, sudahlah. Emang banyak tempat kos lain? Banyak. Banyak, ada 6. Nah makanya saya yakin itu tuh.
rumah ini rumah orang alim itu tuh. Kalau istri seringkali nangis ya, ya Allah bang, gimana bang itu tuh. Nah apalagi saya cerita bahwasanya bosnya itu kata sahabat saya, kalau nggak laku-laku sudahlah dijual lagi aja begitu gitu. Saya tahan, jangan dulu bos, sabar dulu bos. Ya sudah, saya lihat ya istri nangis karena maklum ya perempuan ya itu tuh rezeki kan bisa hilang 1,5 juta itu tuh buat tambahan itu. Pada waktu kosong gaji jalan terus. Jalan terus, alhamdulillah jalan terus itu, jalan terus. Tapi kalau rumah dijual kan udah selesai. Nah, ketika saya itu mau meyakinkan bahwasanya itu rumah tidaklah angker, dalam arti tidak angker, tidaklah bukan dari hasil pesugihan. Saya izin ke istri untuk tinggal di rumah kos-kosan sampai malam tuh, tapi pagi tetap saya nanti jualan, abang nanti jualan yang itu tuh, boleh ya? Saya mau tahu, abang mau tahu nih rumah ini nih, rumah kos-kosan ini gimana, makhluknya tuh seperti apa itu tuh. Ya sudah bang, hati-hati bang. Nah, saya memberanikan diri Mang malam, setiap malam saya nginep di situ Mang jam 12 malam saya nyetel TV itu kan, nonton TV itu betul itu tuh ada suara dari tangga atas tuh. Dari tangga atas tak tok ke bawah. Dari bawah pun naik ke atas itu Mang Itu sampai 3 kali 4 kali balik itu. Tapi suaranya itu bukan suara sandal ya ataupun sepatu bukan, tapi suara kayak suara kuda, kayak tak tok begitu tuh Mang itu. Saya gemeter juga, takut saya dulu. Takut ya Allah. Mudah-mudahan enggak ganggu saya gitu tuh. Malam berikutnya saya nginep itu di kamar mandi. Ada suara orang mandi, biur itu. Saya langsung ngejar ke kamar mandi bawah itu tuh. Saya buka pintunya, tidak ada orang mandi dan tidak ada air yang jatuh ke bawah. Artinya itu lantai itu kering. Saya injak-injak itu kering itu. Saya keluar, ya Allah. Ini makhluk apa lagi? Nah, baru saya duduk di depan TV, ada suara keran di atas 2 kamar mandi itu tuh, keran, suara kucuran keran itu. Saya langsung naik ke atas itu, karena keran itu udah saya tutup itu tuh, nggak mungkin buka sendiri. Saya ke atas itu. Yang satunya memang cuma suara aja, tapi nggak ngucur keran itu tuh. Yang satunya ngucur karena memang baknya kosong. Jadi makhluk itu kayak tahu kalau baknya kosong harus diisi. Nah itu saya matiin lah gitu tuh. Saya ke bawah lagi. Nah, malam berikutnya lagi saya memberanikan diri Mang itu kan. Bukan saya nantang itu, tapi saya takut, asli takut Mang Saya seperti orang, ya maaf ya, seperti orang stres gitu. Saya orang menggila lah gitu tuh. Saya bilang, makhluk gaib, tampakin diri kamu, tampakin, wujudin, maunya kamu tuh apa? Itu angin itu memang berhembus, itu tuh berhembusnya kencang tuh, dari pojok itu, dari atas turun itu Mang turun sosok berkebaya, tapi di bawahnya itu tuh kain kebaya, itu kain kebaya. Kakinya tidak terlihat karena tertutup dengan kain tadi kakinya. Jadi saya nggak tahu apa nganggang, apa nyentuh kaki itu tuh. Itu sosoknya itu berkerudung, bukan berjilbab ya Mang bukan, tapi berkerudung seperti zaman dulu lah, kerudung gitu tuh, masih terbuka itunya, rambutnya itu. Dan mukanya itu berbulu Mang ini berbulu, tangannya pun berbulu. Perempuan berarti ya? Perempuan, ibu-ibu itu tuh. Bener asli Mang bener takut ya dulu. Tapi ya Allah, saya harus berani gitu. Saya tanya, makhluk gitu, siapa engkau dan kenapa ganggu anak-anak kos? Saya ini perlu uang untuk anak, untuk istri, untuk nafkah. Tolong jangan ganggu. Diam. Itu makhluk itu tuh diam itu. Si perempuan
tua ibu-ibu itu yang berbulu, wajahnya berbulu itu diam gitu. Saya tanya lagi, sampai kisaran 10 menit baru ada suara, tapi bibirnya itu tuh tidak bergerak itu Mang. Ada suara tapi bibirnya nggak bergerak, jadi dia ngomong tapi bibir tuh nggak bergerak. Itu yang saya bingung itu tuh. Saya penghuni terdahulu di sini, penghuni asli. Dan saya senang dengan pemilik rumah yang dulu, yang ahli ibadah. Saya sampai kapanpun tidak akan terima orang yang berkata kasar dan berkata jorok, sampai kapanpun. Sambil menatap saya, tapi tatapannya itu bukan tatapan tajam, bukan ya, gitu. Saya harus gimana? Bu Haji makhluk. Dia nggak jawab, tetap diam, hanya sebatas itu tadi dia bicara itu tuh. Nah, terus nggak lama seperti maya itu tuh, biar atas terus hilang. Terus besoknya saya pulang, saya ke istri, saya ceritakan itu. Kata istri, jadi gimana Bang katanya? Ya sudah, bismillah, kita tetap cari-cari. Siapa tahu ada rezeki, siapa tahu ada yang berani, ada yang punya iman, yang tidak peduli dengan isu-isu. Ya udah Bang, saya doain Bang. Iya yang makasih yang gitu. Tetap saya jualan. Sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Sampai 6 bulan itu Mang datang Bang Parno, yang teman saya dulu tuh Mang yang waktu tahun 2011 masih ngopi di warung saya itu sama Bang Robi. Ya kebetulan Mang CS sama Bang Robi. Nah, dia bilang tuh, Mas, saya mau ngobrol penting. Sambil bisik-bisik tuh, kita ngobrol berdua gitu. Saya ninggalin istri agak jauh itu. Nah, saya terus terang aja, saya mau kos di rumah Mas. Saya mau kos di rumah Mas selama 1 bulan aja. Kok 1 bulan? Emang ada apa? Gini Mas, terus terang aja, saya sama 3 teman saya yang paranormal mau mengambil harta karun yang ada di rumah kos. Oh jangan. Enggak. Saya nggak terima. Saya nggak mau neko-neko. Tahu dari mana Bang Parno itu tuh ada harta karun? Saya nggak mau neko-neko itu. Saya tahu rumah itu angker dari Bang Robi. Bang Robi sama saya sering hubungan. Kata Bang Parno, Bang Robi itu tadi sahabat saya yang punya bos, yang bos pemilik rumah kos-kosan itu, yang ada di Jakarta, supir pribadi. Saya tidak tetap nggak nerima itu Bang Parno. Minta tolong, besoknya pun datang minta tolong. Ayo Mas itu tuh, terus terang aja Mas kan orang yang, ya maaf ini Mas nih, bukan menghina nih Mas ya, maaf kan kekurangan ya. Lo lihat tuh saya tuh bermobil, gitu kan tuh, saya coba banyak gitu. Ini kalau harta karun ini, uang gaib ini hasil, kita berhasil nih Mas ya. Saya berhasil dan teman-teman saya berhasil. Mas dapat bagian 10% Mas. Enak Mas. Bisa buat biaya anak, bisa buat apa aja lah Mas itu tuh. Saya sempat tergoda itu tuh. Tapi saya tetap nolak. Enggak, nanti ada imbasnya. Saya nggak mau. Ini real nih, real. Kita bicara real. Saya ini ngomong apa adanya untuk bantu Mas. Itu. Kasihan Mas hidup kekurangan terus. Akhirnya saya tuh ngomong ke istri itu tuh, ngomong ke istri. Tapi ketika saya mau ngomong ke istri itu kan, istri masih nggak paham, nggak ngerti malah. Nah, kata istri, ya sudah Bang, yang penting abang sehat aja, gitu. Sudah, akhirnya saya nerima itu. Saya sama Bang Parno dan besoknya dikenalkan sama 3 paranormal, yaitu nyebut dirinya tuh Ki Angin Merah, Ki Ujang dan Ki Sabda. Robi nggak ikut Robi? Abang Robi ada di Jakarta. Nggak ikut ya? Enggak, kan supir pribadi itu.
Nah, terus kata Bang Parno, ini teman-teman saya ini sudah malang melintang, paranormal yang hebat, tidak diekspos tapi hebat. Saya tahu betul katanya. Tenang aja mas gitu. Punya ilmu jala tunda mas gitu. Jala tunda itu tuh untuk menangkap jin setan, siluman, ditangkap semua, dikerangkeng itu. Ketakutan mereka nanti itu. Di Surabaya mau gitu tuh. Pokoknya mas jangan takut. Bener nih Bang Parno, nggak ada imbas. Kata saya itu Mang gitu. Nggak ada imbas buat saya, buat istri saya, anak saya. Nggak ada dijamin, nggak ada. Ya sudah. Jadi saya tapi nggak ikutan nih Bang Parno itu tuh. Ya harus ikut mas. Mas harus ikut, harus sebagai saksi. Ya sudah, kalau memang gitu sih, saya ikut ya. Nah, besok ketemu lagi dan belanja di toko minyak. Mulai kos di situ. Mulai kos, tapi mereka tidak kos sebenarnya, hanya ngasih uang kos 1 bulan, berarti 4 orang 300 ya Rp1.200.000 itu. Nah, tapi nggak kos, hanya memakai malam Jumat dan malam Sabtu. Ritualnya kata Ki Angin Merah malam Jumat dan malam Sabtu aja. Di malam-malam lain tidak. Itu kata Ki Angin Merah. Ki Angin Merah itu paranormal yang mimpin ritual penarikan harta karun, uang gaib itu. Terus saya nemuin Bang Parno dan 3 paranormal tadi belanja ke satu toko yang memang cuma ada satu toko itu. Barang tersebut itu tuh. Di toko-toko lain tidak ada. Benar-benar tidak ada. Hanya satu toko itu. Yaitu minyak gaharu Kamboja. Ada minyak gaharu Kamboja, ada minyak gaharu Thailand itu. Tapi yang paling hebat minyak gaharu Kamboja. Kata Ki Angin Merah. Itu 1 milinya saya dengar sendiri, melihat sendiri, itu 1 mili seharga Rp700.000 dan beli 24 mili. 700.000 1 milinya berarti 20 sudah 14 juta. 14 juta ditambah 4 mili. Ini yang punya modalnya siapa? Itu Bang Parno. Bang Parno lah yang mendanai sebagai donaturnya tuh. Karena dia juga bermobil tuh Bang tuh. Minyak gaharu Kamboja 24 mili, buhur mumtaz 1 toples, 1 gelas 500.000. Nah kalau bendera merah putih sudah bawa itu 2 meter persegi dan bunga mawar merah, bunga mawar putih yang masih kuntum ya, masih segar itu. Sama daun pandan wangi yang tunas 3 kecil, tapi tunasnya 3 gitu tuh. Ada tunas 2, jadi begitu 3 gitu tuh, kecil itunya pandannya, bukan pandan wangi yang sudah panjang enggak tuh, itu yang diperluin tuh yang kecil itu tuh, cari dan dia sudah ada itu. Masuk ke rumah kos, biasa ngobrol-ngobrol dulu tuh kan, masih sore itu. Sore saya tanya, Ki Angin Merah, maaf ya, kok pakai minyak gaharu Kamboja? Saya baru dengar. Biasanya yang saya dengar itu poni basalwa, minyak poni basalwa yang harganya sampai 20 juta hingga 200 juta katanya. Itu yang saya dengar itu Ki Angin Merah. Oh tidak main, poni basalwa nggak ada apa-apanya. Jangan lihat mahalnya. Ini minyak gaharu Kamboja ini top, hebat. Cuma ada di toko ini, cuma 1, tidak ada yang lain itu tuh. Hebat. Itu orang nggak ngerti aja. Kalau ngerti berbondong-bondong itu tuh pada nyari minyak gaharu Kamboja. Mas tolong. Jangan dikasih tahu ke orang-orang. Ya Ki Angin Merah. Sebenarnya itu kan nggak boleh diceritain. Tapi karena sampai saat ini yang namanya Bang Parno, Ki Angin Merah, Ki Sabda, Ki Ujang tidak pernah bertemu. Udah lama dari ya. tahun 2014 sampai 2025. Udah hilang jejak gitu. Hilang jejak. Jadi kalau saya ungkap ya, menurut saya sih nggak apa-apa ya. Tuh nggak jadi masalah lah itu tuh. Itu kalau marah ya paling ngajak kopi, kasih aja kopi ya Mang itu diem nanti yang merah itu tuh. Terus kembali lagi saya tanya bendera merah putih, Ki Angin Merah, kenapa kok pakai bendera merah putih? Kita kayak nasional aja kayak TNI Polri gitu pakai bendera merah putih. Nah ini yang nggak pada paham ini. Yang namanya bendera merah putih itu tuh satu media yang paling bagus itu Nusantara dan itu filsafatnya hebat itu. Kenapa merah putih? Mas berarti nggak ngerti. Ada itu di ayatnya.
tentang bendera merah putih. Sudah, Ki Angin Merah, nggak usah bicara ayat, nanti saya pusing gitu. Ya intinya Ki Angin Merah, bendera merah putih itu hebat ya untuk penarikan harta karun. Iya hebat, bisa, mantap, top lah. Tuh. Nah terus Pandan Wangi kok ada tunas 3? Saya tanya mendetail Mang itu tuh, karena saya kan udah dilibatin, mau nggak mau ya saya harus tahu barangnya, bahannya apa aja dan kenapa pakai bahan-bahan itu. Nah itu tunas 3 itu Pandan Wangi itu simbol daripada Nyimas Ratu Dewi Pandansari. Nyimas Ratu Dewi Pandansari itu tuh hartanya itu berlimpah, tiada tanding tiada banding, sampai yang namanya Nyi Roro Kidul pun, Ibu Ratu Kidul pun tidak ada apa-apanya hartanya. Dewi Lanjar mah anak buahnya Nyi Roro Kidul, itu kata Ki Angin Merah. Kalau Buhur Mumtaz itu apa itu tuh Ki Angin Merah. Nah kalau Buhur Mumtaz ini, ini wewangian, tetapi wewangian ini bisa memanggil jin. Semua jin yang ada di sini itu pada datang karena ada wewangian. Jadi wewangian ini, Buhur Mumtaz ini isinya itu ada madatnya, ada apel jinnya, itu bercampur. Oh saya manggut-manggut itu. Udah semuanya sudah jelas ya, kata Ki Angin Merah, sudah jelas Ki Angin Merah. Terus bubar, saya kembali lagi ke istri, beres-beres warung, pulang. Nah ketika malam Jumat baru berkumpul sama Bang Parno dan Ki Angin Merah, Ki Ujang, Ki Sabda. Masuk rumah kos. Nah, terus bendera merah putihnya digelar di kamar yang dulunya dihuni sama pemilik rumah yang dulu itu. Terus bunga mawar merah taruh di pojok kanan, bunga mawar putih taruh pojok kiri. Nah, terus daun pandan wangi tunas 3 itu taruh di tengah. Ini ritualnya bukan di kamar kos bukan ya? Ritualnya di luar, tapi barang-barang bahan-bahan medianya di dalam kamar. Kamar kos. Di dalam kamar kos. Kamar yang dulunya ditinggal sama tempat tidurnya pemilik rumah yang dulu. Oh pernah tidur di situ pemilik dulu? Memang dulunya situ. Kamarnya itu sebelum meninggal itu tuh memang di situ. Di kamar kos berarti? Di kamar kos, iya. Semua kan dijadiin kos semua. Tuh. Nah digelar, sudah disiapin semua, buhur dinyalain di berbagai penjuru di kamar. Terus Ki Angin Merah, Ki Ujang, Ki Sabda, Bang Parno dan saya ada di depan pintu. Di depan. Jadi menghadap pintu kamar. Nah, disitulah ritual. Jam 11 malam mulailah qomat kamit Ki Angin Merahnya. Ki Angin Merah mulai qomat kamit, bacaan yang saya nggak ngerti itu kan. Saya memang nggak ngerti itu bacaannya itu tuh. Terus nggak jelas lah tuh. Itulah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada penampakan dan tidak ada barang-barang gaib yang keluar pada malam Jumat itu. Selesai subuh, selesainya tuh tarhim tuh Mang Tarhim itu kan pujian-pujian sebelum azan subuh itu udah selesai bubar. Langsung mereka pulang, Mang Parno, Ki Angin Merah, Ki Ujang, Ki Sabda itu langsung pulang dan saya pun langsung pulang ke rumah. Seperti biasanya aktivitas jualan dan malamnya ketemu lagi. Itu malam kedua, itu malam ritual kedua, malam Sabtu. Itu minyak gaharu dihabiskan di situ. Buhur pun dihabiskan. Ruangan itu penuh dengan asap buhur lah. Wanginya wangi, udah semuanya semerbak wangi. Mulailah ritual. Nah, angin mulai kencang. Tiba-tiba pintu kamar yang buat ritual itu menghantam. Gitu. Itu yang bikin saya kaget itu. Ya Allah, ini. Bayangkan di depan saya, nah itu kan langsung pintu. Itu kan pintunya itu, daun pintunya itu langsung nutup. Sudah gitu. Habis nutup ngebuka lagi. Itu 3 kali tuh Mang Mae.
3 kali bledang, duh. Nah, terus dari bawah tuh ada suara keretak. Suara ada kehidupan gitu tuh. Keretak. Nah, terus ada ledakan. Bledang. Nah, baru muncul itu kertas-kertas dari bawah tuh. Terus ada yang kayak pusaran itu. Ngebentuk kayak pusaran angin puting beliung begitu. Nah, itu yang di lantai itu tuh uang sudah numpuk itu. Itu kan gelap. Lampu itu dipadamkan semua itu tuh. Tapi karena uangnya itu bentuknya merah, warnanya merah, uang 100.000. Saya kan penasaran. Itu uang apa kertas biasa itu. Saya lihat, lah uang ini sulapan apa beneran? Kan barangkali itu sulapannya para paranormal itu tuh. Kasat mata kata orang itu. Saya kucek mata itu. Lah, betul itu uang itu. Tambah banyak sampai yang terbangan itu. Itu yang di lantai itu sudah numpuk itu. Sampai yang terbang. Itu berantakan ya? Iya, kalau yang di berantakan semua. Yang di bawah juga. Pokoknya di bawah itu tuh uang itu. Terus yang terbang ada. Yang terbang kayak meteor begitu. Kayak angin juga ada gitu. Semuanya uang semua itu. Nah, terus ada kilauan emas kuning gitu. Saya penasaran tuh. Saya lihat, nah, logam, bentuknya logam itu. Bentuknya logam emas gitu tuh. Saya yakin itu emas itu. Nah, terus ada juga cahaya putih. Berbinar, mancar itu. Jadi ruangan yang tadinya gelap jadi terang itu, Mang. Terus ada ini kujang, saya tahu itu kujang itu tuh. Jalannya tuh ya tuh kayak pocong begitu tuh, dung begitu tuh. Jalan, dia muter-muter aja gitu, muter-muter itu, keliling-keliling itu kujang. Kujangnya tuh warna kuning emas dan ada apa pernik-pernik batu permatanya gitu tuh. Itu sebesar apa? Segini. Itu. 20 cm ada ya? Ada 20 cm ada. Itu. Loncat-loncat begitu? Iya, loncat itu kayak jalan pocong aja begitu, dung gitu tuh. Itu. Cuma satu yang saya lihat itu. Nah, itu terus ya, itu si angin merah itu, ki angin merah terus tanpa santer. Nah, tetapi saya masih bertahan, saya mau tahu apa yang terjadi nih nanti nih. Sampai kapan ini? Dan apa yang akan terjadi yang nanti ceritanya tuh gimana ini? Saya kuat-kuatin. Nah, jam 3 baru ada suara kerotak-kerotak dari masjid itu biasa ya kan, orang datang mau tarhim itu kan, kerotak-kerotak. Nah, itu mulailah redup cahaya dan uang itu mulai lenyap satu persatu. Hilang semuanya. Kujang juga ngilang, dari muter-muter tahu-tahu masuk ke tembok gitu tuh. Tembus ke tembok terus hilang. Nah, terus emas pada ini hilang cahayanya, kemasannya hilang, redup semuanya dan hilang dan menjadi gelap seperti semula. Jadi kamar itu seperti semula, padam lampu ya gelap itu tuh. Tidak ada satupun barang-barang yang tersisa. Nah, disitulah Ki Angin Merah langsung berdiri, mencah-mencah, marah. Ini gagal itu, barang-barang sudah keluar tapi hilang lagi. Ini gagal gara-gara manusia kera kata itu. Makhluk berbulu nih, makhluk kera itu. Lihat aja ya kata itu. Saya nanti malam Sabtu depan saya datang ke sini, saya jala tundain semua, saya tangkap semua gitu. Jangan bikin saya marah ya gitu. Saya kerangkeng kalian ya. Nah, itulah ketika King Angin Merah itu tuh emosi, ada kemarahan, marah besar gitu karena hilang lagi duitnya itu tuh. Saya udah dag-digdug. Aduh, bahaya ini sih. Ini sih udah nantang-nantang sifatnya. Ini tuh. Bakal kena enggak saya itu sama istri saya itu. Saya ketakutan itu. Kata Bang Parno, "Sudah diam. Cuma diam aja." Bang Parno selalu bilang diam terus itu tuh.
Ya sudah, saya diam itu tuh. Walaupun saya tangan gemeter ya, karena itu dia nantang-nantang, takut terjadi kena tula tuh, kena bala gitu tuh, kena musibah itu. Nah terus akhirnya azan subuh bubar. Nah saya, Bang Parno dan 3 paranormal tadi keluar rumah kos, terus pulang masing-masing ya. Nah, terus janji malam Sabtu depan, malam terakhir harus dapat. Itu kata Kiai Merah. Mas, jangan sampai nggak datang ya. Tuh, saya seakan-akan seperti merasa diancam gitu tuh. Awas Mas, jangan sampai nggak datang Mas itu. Mas nggak datang, gagal semua. Jadi jangan gagal karena Mas ya gitu. Oh ya Kiai Merah gitu. Jadi saya kan nggak mau urusan sama paranormal kan itu tuh. Saya pikir kalau saya urusan kan bisa aja saya maaf ya, mungkin disantet ataupun ditelu lah gitu, atau dikerjain. Itu pikiran negatif saya itu. Kata hati saya ikut. Oke, malam Sabtu saya datang. Bar. Nah, saya mau nggak mau saya ceritain ke istri saya kejadian-kejadian malam tadi itu. Dan istri saya memeluk saya, ketakutan, nangis itu tuh. Bang, sudahlah Bang, berhenti Bang, jangan ikut mereka Bang itu. Lihat Bang, anak Bang tuh, lihat anak gitu, anak lagi tidur itu tuh, sampai nangis itu. Nanti kita ada kenapa-apa Bang itu tuh, abang kenapa-apa, saya kenapa-apa, anak kenapa-apa. Saya nggak mau, saya kehilangan abang, saya nggak mau anak nggak ada bapaknya. Tolong Bang, berhenti Bang, berhenti gitu. Nah, saya bilang ke istri yang itu tuh, sudahlah, saya sudah abang udah janji itu kan. Yang penting kita banyak-banyak berdoa, yang gitu tuh. Satu malam yang kalau saya gagalin tuh nanti takutnya tuh bermasalah yang semuanya nyalain abang. Dan yang saya hadapin tuh, yang abang hadapin tuh paranormal semua yang. Sudahlah yang kita kan orang-orang biasa yang, abang orang biasa. Jadi saya abang nggak mau berurusan dengan paranormal. Ya udah Bang kata itu. Bismillah aja Bang ya, iya gitu. Setiap hari saya berdoa terus ya, berdoa dan selalu memantau rumah kos, tetap nyapu, ngepel gitu. Dan tibalah malam Sabtu itu malam Sabtu yang terakhir itu tuh. Sore berarti setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat saya dipanggil sama Bang Parno. Ini kumpul di satu kafe. Makan gitu kan. Nah, saya makan di situ gitu. Nah, terus belanja dari makan itu belanja minyak gaharu Kamboja yang memang waktu malam Sabtu kemarin dihabiskan. Jadi harus yang baru. Bukur Mumtaz pun harus yang baru. Jadi si Bang Parno mengeluarkan uang lagi. Memang Bang Parno memang bos ya, banyak uangnya itu. Nah, saya kasih tahu lagi, Mas, tolong jangan sampai nggak datang malam ini, dan ingat kalau berhasil Mas kaya raya. Udah tenang aja, itu kata bos Parno, kata Bang Parno itu. Nah, terus malam Sabtu saya kumpul di rumah kos dan mulailah jam 11 malam ritual. Seperti biasa itu ritual. Kiai Merah komat kamit. Itu yang terjadi tuh angin tuh kencangnya bukan main itu. Tidak seperti biasanya. Kencang itu tuh sampai goyang-goyang itu. Badan saya pun ikut goyang itu tuh. Tetangga nggak ada yang denger ya? Nggak ada yang denger itu tuh. Bahkan dari kejadian kemarin yang malam Sabtu yang kemarin itu pintu kubrak gitu kan, nutup buka sampai kubrak gitu. Itu nggak ada yang denger. Berarti saya yakin itu hanya ada di dalam rumah. Yang mendengar tuh yang ada di rumah kos. Kalau di luar rumah kos seperti biasa itu tuh. Itulah gaib itu. Angin kencang, pintunya tetap buka tutup. Tiba-tiba datang sosok itu. Ada 4 sosok. Yang 3 sosoknya itu manusia berjubah terus bersorban terus pakai udeng-udeng gitu. Nah itu ya seperti orang Arab itu. Memang wajahnya wajah Karbaraban itu tuh.
Saya nggak tahu apa itu makhluk jin atau kayak wali begitu tuh, saya nggak tahu lah, nggak ngerti lah itu tuh. Intinya itu pakaiannya alim gitu tuh. Nah terus sama tadi ibu Haji Makhluk yang berbulu itu. Nah disitulah Ki Angin Merah itu berdiri marah mengeluarkan ilmu. Semua ilmunya itu dikeluarkan. Nah khususnya itu ilmu pamukasnya itu Jala Tunda. Sampai muter-muter tangan muter-muter. Jala Tunda, dia begini-begini nih. Jala Tunda, dia nyebut Jala Tunda terus. Jala Tunda gitu. Ya, saya liatin itu tangan ngapain muter-muter gitu tuh. Tapi memang mungkin ilmunya kan itu, saya nggak ngerti tuh. Itu ada dia begini. Jala Tunda gitu. Maksudnya mungkin kayak Spiderman keluar apa gitu. Saya pikir kayak Spiderman, enggak ada yang keluar itu tuh. Nah, itu, tapi memang gaib ya itu tuh. Nah, yang si 3 sosok makhluk tadi itu, yang satunya itu injak bumi. Gitu, nginjak bumi tuh. Situ. Nah, itu Ki Angin Merah itu mental dan berdarah. Ini dari mulut sama hidungnya berdarah itu. Nah, Ki Ujang berdiri. Ki Sabda berdiri juga itu tuh. Nah, dua-duanya pun mengeluarkan ilmu itu. Campur. Nah, si Ki Ujang itu mengeluarkan ilmu Prabu Siliwangi. Saya tahu karena dia nyebut nama ilmunya. Prabu Siliwangi, dia begini. Prabu Siliwangi. Wah, udah gitu tuh. Itu. Tangannya tuh cengkeram gini, kayak harimau gitu tuh. Nah, itu sama makhluk yang bermuka ada bulunya itu, Bu Haji Makhluk itu dikibaskan tangannya begini. Gitu. Terlempar lagi itu tuh. Si Ki Ujang itu tuh, dan berdarah pula itu tuh. Mulanya berdarah, hidungnya berdarah. Nah, Ki Sabda mengeluarkan ilmu yang namanya jujur wujud. Saya hafal karena kerekamnya di benak saya itu tuh. Gerak-gerakannya itu tuh. Jujur wujud, ini begini. Jujur wujud. Ini nih. Jujur wujud nih. Mungkin maksudnya untuk mentalin mereka kali ya, tuh, begini nih. Tuh. Tapi mereka nggak mental nggak. Nah, diam aja itu tuh. Nah, terus disepak sama yang salah satu makhluk yang 3 sosok tadi, yang makhluk berjubah tadi, disepak, bukan diinjak bumi, bukan ya, disepak itu. Nah, terus mental Ki Sabdanya, tapi ya agak keluar darah dah. Bang Parno megang tangan saya ketakutan itu tuh. Nah, ketakutan. Mas, gimana Mas? Tolong Mas, tolong. Bang Parno gimana sih? Saya juga takut ini gitu tuh. Gara-gara Bang Parno ini. Mereka marah ini Bang Parno gitu. Ya gimana Mas? Gimana aja gitu. Nah, itu makhluk-makhluk tuh pada ngeliatin saya gitu, tapi tatapannya bukan tatapan marah tuh. Kalau saya nilai sendiri itu kan kayak tatapan kecewa begitu tuh tatapannya. Nah, terus saya langsung melipatkan kedua tangan itu tuh. Saya gemeter itu kan itu tuh. Nah, terus nggak lama itu bias. Mereka itu tuh bias itu menghilang. Terus saya bilang ke Bang Parno, Bang, cepat keluar Bang, bawa si Ki Angin Merah sama Ki Ujang, bawa cepat. Iya, langsung dibopong gitu tuh. Langsung keluar rumah kos itu. Langsung saya kunci lagi gitu kan. Nah, tuh saya situ marah sama Bang Parno itu. Harusnya tuh Bang Parno tuh jangan berlaku begini. Jangan begini Bang Parno. Bang Parno itu tuh sudah punya rumah, sudah punya kerjaan, sudah punya mobil bagus, masih juga mau harta karun, uang gaib. Jangan rakus Bang, hidup tuh Bang. Jangan rakus. Abang tuh harusnya bersyukur. Coba lihat saya nih. Saya tuh kekurangan, tahu nggak? Sama istri saya tuh, tapi tetap saya sama istri saya tetap jualan, walaupun jualan kopi. Abang mah sudah punya rumah, tapi masih rakus. Abang sudah punya mobil bagus, masih juga mau nyari-nyari harta karun. Saya nggak mau bahayain saya dan istri saya, anak saya. Tolong Bang, gitu. Tolong jangan Bang, sudah selesai Bang. Gitu. Mereka diantar si Ki Angin Merah, Ki Sabda, Ki Ujang, sama Bang Parno. Ya saya ngantar juga, ikut mapah itu karena terlalu banyak keluar darah, terus kan capek dia itu. Saya bawa ke mobilnya Bang Parno, terus pulang pergi dia.
Itu. Terus saya buru-buru pulang ke rumah, langsung meluk istri itu tuh. Langsung meluk istri, langsung meluk anak itu. Alhamdulillah selamat yang, alhamdulillah ya bang ya, makasih yang. Nah itu. Ya, besoknya saya tetap jualan, aktivitas tetap seperti biasanya. Nah terus bos telepon, nah, itu rumah harus dijual, sudah nggak usah dilanjut, rumah-rumah kos itu tuh, ya. Nah, dan sudah ada pembelinya, itu. Ya sudah, kalau memang begitu sih itu saya terima gitu tuh. Nah, dan beberapa minggu kemudian itu bos datang sama sahabat saya yang Bang Robi, nah, terus ngasih uang ke saya sebanyak 25 juta. Itu terima kasih ya menjaga rumah kos. Itu rumah kos sudah terjual. Jadi saya alhamdulillah sama istri dapat rezeki 25 juta rupiah gitu. Ya alhamdulillah. Yang itu tidak saya duga-duga ya. Itu sebenarnya kan nggak ada lah persekap-persekap begitu, karena saya udah digaji kan itu tuh. Tapi karena bosnya itu kasihan sama saya dikasih. Terima kasih bos gitu tuh. Dan disitulah saya menikmati rezeki saya, dan tetap saya jualan kopi ya sampai COVID datang. Ternyata di situ memang ada harta karun. Ada, memang betul ada harta karun. Punya siapa itu? Wallahu alam ya. Tapi harta karun goib ya? Harta karun gaib. Dan memang karena Bu Haji seringkali menghatamkan Al-Quran itu, dan Pak Hajinya seringkali wirid zikir. Kalau zikir itu tuh udah dari maghrib sampai jam berapa itu tuh baru selesai itu. Jadi memang ahli zikir, ahli Quran dan ahli zikir. Oke. Masih ingat ya kos-kosannya? Masih ya? Masih kos-kosan masih. Mudah-mudahan jangan banyak yang tahu ya. Nanti pendohiran semua. Iya, yang saya takutkan itu banyak yang tahu, akhirnya ini lagi semarak cari-cari harta gaib, harta karun, uang gaib, ada bahasa kolam lah, uang kolam lah, ada bahasa balong, kudang, dan macam-macam umumnya gitu. belum dengar ada yang berhasil gitu ya, banyaknya gagal gitu. Kalaupun Betul. ada hanya beberapa persen aja. Betul. Dan itu risikonya sangat tinggi ya. Betul, sangat tinggi. Oke, baik. Nah, dan saya nggak mau melakukan itu ya. Saran untuk penonton yang masih suka cari uang-uang goib, harta goib. Ya, saran saya nih untuk para pemirsa itu yang nonton acara Malam Mencekam ini itu kan, masalah uang, penarikan uang gaib, harta karun, harta gaib itu tuh berhati-hatilah. Jangan sembarangan. Dan di atas ilmu tuh, di atas ilmu ada ilmu lagi. Di atas angin ada angin, di atas langit ada langit itu. Jadi janganlah sombong. Dan bersyukurlah apa yang kita punya. Kalau mau uang ya kita bekerja, kita berjualan, kita memberikan jasa. Gak usahlah cari-cari harta karun, uang gaib. Sugihan ya. Risikonya tuh tinggi sekali, besar sekali, bahaya. Bisa dampaknya ke kita, ke masing-masing, ke istrinya, ke anaknya. Sangat bahaya itu tuh. Itulah pesan saya. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam sudah ada bukti ya bahwa hal-hal goib itu agak sulit Betul. diwujudkan di dunia nyata. Betul, ya, apalagi itu berupa benda ya. Betul. Terima kasih Mas Puri ya. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu, keluarganya juga amin. Bahagia ya. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Sobat, demikian kisah dari Mas Puri. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.